Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Yusri dari jurusan D3 Keperawatan kelas A Poltekkes Kemenkes Ternate. Ini saya akan melakukan video tentang prosedur pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigen. Pertama yaitu perekaman EKG. A itu pengertian elektrogram EKG adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. B. Tujuan elektrokardiogram EKG umumnya dilakukan untuk pemeriksaan kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. C. Yaitu tindakan pemesangan, yaitu baca order atau instruksi pemesanan. Jelaskan kepada pasien atau keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. 3. Menyiapkan dan mendengarkan alat kepada pasien. 4. Mendengarkan atau melepaskan pakaian bagian atas pasien. 5. Mengoleskan jari pada elektrode. 6. Pasang elektrode pada ekstremitas atau atas dan bawah untuk merekaman ekstremitas, yaitu A. Merah pada ekstremitas kanan atas. B. Kuning pada ekstremitas kiri atas. C. Hitam pada ekstremitas kanan bawah. D. Hijau pada ekstremitas kiri bawah. 7. Yaitu pemasangan kardial untuk merekaman pedal. 1. Pasang F1 pada laki 4 garis kanan. B. Pasang F2 pada interkostal ke 4 garis terumbu kiri. C. Pasang F3 pada pertengahan F2 dan F4. Pasang F4 pada intervaskular ke-5 pada midvaskular kiri. E. Pasang F5 pada garis aksilar ke-8 yaitu hidupkan mesin. Ke-9 yaitu lakukan pencetakan identitas pada klien pada EKG. Ke-10 lakukan kalibrasi dengan kecepatan milimeter dan detik. 11 yaitu perekaman sesuai order. 12 matikan alat EKG dan dilepaskan. Ke-13 bantu klien memakai pasien kembali. Masuk ke B yaitu pengambilan sputum, spesimen dan darah, vena dan arteri. A yaitu kultur dan sensitivitas sputum. B yaitu sputum sering digunakan untuk membedakan diagnosa bakteri fungsi jantung dan non bakteri pada struktur respiratius bawah. Nilai normal yaitu ada atau tidak oral normal, respirator, inovasi tipe-tipe dan jumlah tiap-tiap mikroba makanan. Nilai abnormal. 1. Infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, infeksi viral faktor. 1. Pengkajian awal. Yang pertama, sputum dikumpul sebelum dimulai terapi antimikrobial. 2. Jelaskan prosedur pada klien. Itu A. Senior paling spesimen paling pagi adalah lebih baik karena lebih kental. 2. Klien sebaiknya seperti dan berkumpul sebelum diambil sputum. C. Sputum harus berasal dari cabang prokerial. D. Yaitu ajarkan kalian cara mengeluarkan sputum dengan
tarik nafas dalam sebanyak 3 kali, kemudian batuk efektif. Jika sampel yang diambil diletakkan dalam wadah steril, itu anjurkan kalian memberikan tanda jika spesimen telah disiapkan. Jika sudah terdapat TB, diperlukan banyak spesimen. C yaitu prosedur. Prosedur itu 1. Gunakan sarung tangan selama prosedur dan saat membawa spesimen. 2 yaitu kalian dianjurkan mengembalikan nafas dalam kemungkinan batuk dan efektif. Untuk mendapatkan spesimen minimal 1 sendok sekutum diperlukan. Jika cara lain mengambil sekutum melalui sekian kempas, selanjutnya sekutum sebagai sampel dikirim ke lab. Kelima, informasikan awal tentang keberadaan mikroorganisasi primer dicatat dalam melakukan pemeriksaan mikroskopi. 6. Sampel sekutum kemudian diinokulisasi, disuntik pada media kulturol yang tepat, kemudian diinkubasi. 7 yaitu laporkan akhir dan kelemahan dan pemeriksaan terhadap agen bakterial melakukan 4-87 jam, sedangkan kultur melakukan waktu selama 4 minggu, dan formula mikrobakterial untuk TB agen memakan waktu selama 6 minggu untuk laporan final dan akhir. Selanjutnya masuk ke pengambilan spesimen darah, vena, dan arteri. Teknik pengambilan spesimen darah tergantung kebutuhan apakah dibutuhkan darah arteri atau vena, serta jumlah yang diperlukan. Konsentrasi lakukan pengambilan spesimen darah adalah infus intravena atau keadaan setelah radikal spektromi. Imunisasi data vena, yaitu tujuan adalah untuk menganalisis kandungan komponisi darah seperti sel darah merah, sel darah putih. Selanjutnya menyiapkan alat dan bahan, yaitu alkohol 2, tourniquet 3, kasa steril 4, squid steril sesuai ukuran yang diinginkan 5, heparin dengan perbandingan 1:100 6, wadah untuk spesimen 7, label spesimen 8, sarung tangan 9, pengalas 10, bengkok 11, plester dan gunting. Selanjutnya masuk ke C, yaitu prosedur menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi. Pengertiannya, ekokardiografi yaitu USG jantung untuk metode pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk meningkatkan gambaran struktur organ jantung. Kemudian B, prosedur ekokardiografi yaitu setiap jenis ekokardiografi memiliki tahapan dan teknik prosedur yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Cranevert, itu pasien akan diminta untuk berbaring di atas tempat tidur dan melepaskan atau membuka baju sehingga elektrodat dapat dipasang di beberapa titik dada. Selanjutnya transesophageal, yaitu setelah pasien berbaring diberikan suntikan obat penenang serta semprotkan bius lokal. Dokter akan memasukkan alat. Selanjutnya efek samping ekokardiografi, itu ekokardiografi merupakan prosedur yang aman tak terkecuali bagi
Kendati demikian, pada kasus tertentu, ekokardiografi dapat menimbulkan beberapa efek samping berikut ini. Rasa perih, yang pertama rasa perih dan tidak nyaman setelah ekoteratur dicabut dari dada. Yang kedua, rasa tidak nyaman, iritasi dan sekitar pada tenggorokan selama beberapa jam setelah melakukan. Yang ketiga, mual, pusing dan atau nyeri dada setelah melakukan electrokardiogram. Keempat, yaitu relaksasi alergi ringan seperti gatal-gatal setelah diberikan suntikan jantung keras atau dioleskan gel pelumas. Ya, itu saja video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.